Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yovadi Naranavi, NIM G00232202 dari kelompok B5. Di sini saya akan mendiskusikan tentang anatomi blok 2.2 kardiorespirasi. Di sini saya akan menuliskan struktur dari faring, terus core, diafragma, dan mediastinum. Yang pertama, faring. Faring ini adalah saluran muskulomembrana membranosa dengan panjang 12 sampai 14 cm yang menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris menuju laring dan esofagus. Faring ini dibagi menjadi tiga, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nasofaring ini skeletopisnya VC1 sampai VC2, fungsinya untuk respirasi. Untuk di nasofaring ini ada coana, opte, tonsilla pharyngea, torus tubarius, torus levatorius, dan recessus pharyngeus. Untuk opte ini adalah ostium pharyngeum tuba auditiva eustachi. Ostium ini merupakan pintu masuk tuba auditiva yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Tonsilla pharyngea itu terletak di membrana mukosa dinding posterior nasofaring. Pembesaran dari tonsilla pharyngea ini dikenal sebagai hipertrofi adenoid yang dapat mengobstruksi aliran udara hidung dan mempengaruhi pertumbuhan wajah. Untuk torus tubarius itu peninggian di sebelah posterior dan superior opte. Untuk torus levatorius itu peninggian di inferior opte yang membentuk musculus levator veli palatini. Untuk recessus pharyngeus terletak di dorsal torus tubarius dan memanjang ke atas sampai atap faring. Jaringan limfoid yang kadang terdapat di membran mukosa recessus ini disebut tonsilla tubaria. Selanjutnya, orofaring. Di orofaring ini letak skeletopisnya dari VC2 sampai VC3. Fungsinya untuk proses pencernaan. Di orofaring ini terdapat isthmus faucium, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, dan fossa tonsilla palatina. Oh, jadi orofaring ini merupakan bagian faring yang terletak di belakang kafum oris. Keduanya dipisahkan oleh isthmus faucium. Untuk arcus palatoglossus itu suatu pelipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris, membentang dari palatomole hingga tepi lingua, terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Untuk arcus palatopharyngeus itu suatu pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris, membentang dari palatum mole hingga dinding lateral faring. Terbentuknya karena ada desakan dari musculus palatopharyngeus. Untuk fossa tonsillaris itu cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Tonsa tonsillaris ini ditempati tonsilla palatina. Untuk laringofaring, letak skeletopisnya VC3 sampai VC5. Terdapat fossa piriformis dan adductus laryngealis. Untuk fossa piriformis terletak di kanan dan kiri laringofaring. Fungsinya untuk menampung benda tajam yang tertelan. Eh, untuk adductus laryngeis itu merupakan pintu masuk menuju laring. Terletak di dinding anterior laringofaring. Untuk vaskularisasi dari arteri ini, bagian atasnya berasal dari arteri karotis eksterna. Lalu arteri maksilaris ini
Percabangannya adalah ramus pharyngeus dan arteri palatina descendens. Untuk arteri facialis, percabangannya ramus tonsillaris dan arteri palatina ascendens. Lalu ada arteri pharyngea ascendens, arteri lingualis. Di bagian bawahnya itu berasal dari trunkus tirocervicalis, arteri subclavian. Di lalu arteri tiroidea inferior itu percabangannya ramus pharyngealis. Tonsilla palatina mendapat suplai darah utama dari ramus tonsillaris dan arteri facialis. Selanjutnya, vena di faring ini ada plexus venae pharyngalis mengalir ke plexus pterygoideus dan di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Untuk inervasinya yang sensorik plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus, untuk motoriknya plexus pharyngeus dari nervus vagus. Selanjutnya adalah core. Struktur dari struktur eksternal dari core. eh memiliki eh, memiliki tiga fasies yaitu fasies sternocostalis, fasies diafragmatica dan fasies pulmonalis. Untuk fasies sternocostalis itu terutama dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dextrum yang diantaranya terdapat sulcus atrioventricularis dan pada pinggir kirinya juga disusun sedikit oleh auricula sinistra. Untuk fasies diafragmatica terutama dibentuk oleh ventriculus dexter et sinistra yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tedineum diafragmatica. Untuk fasies pulmonalis terutama dibentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk impresio cardiaca pada fasies medialis pulmosinister dan atrium dextrum untuk pulmosinister. Di setiap core ini dapat diidentifikasikan adanya apex, eh, apex dan basis. Untuk basisnya mengarah ke bahu kanan, sedangkan untuk apexnya mengarah ke panggul kiri. Basis kordis terdiri atas atrium dextrum menghadap ke belakang ke arah krania craniolateral dextra. Apex cordis mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Untuk yang ini tuh yang menghadap ke ventral, yang ini menghadap ke dorsal. Jantung ini memiliki empat ruangan, yaitu atrium dextrum, atrium sinistrum, ventriculus dextrum, dan ventriculus sinistrum. Di permukaan luar jantung ini juga banyak sulcus-sulcus tempat lewatnya pembuluh darah jantung. Sul- Contohnya sulcus coronarius. Itu tempat lewatnya arteri koronaria. Sulcus interventricularis anterior, tempat lewatnya arteri dan vena interventricularis anterior. Untuk selanjutnya, ini adalah basis cordis tampak posterior dan ini fasies diafragmatica tampak postero inferior. Di basis cordis tampak posterior ini ada arteri pulmonalis dextra, arteri pulmonalis sinistra, auricula sinistra, vena pulmonalis superior sinistra, atrium sinistrum, vena pulmonalis inferior sinistra, refleksi pericardium, vena obliqua atrii sinistri, sinus coronarius, ventriculus sinister,
Lalu ada auricula dextra, vena cava superior, vena pulmonalis superior dextra, atrium dextra, sulcus terminalis, vena pulmonalis inferior dextra, vena cava inferior, dan ventriculus dexter. Untuk yang fase diafragmatika tampak posterior inferior dapat terlihat arteri subclavia sinistra, arteri carotis communis sinistra, arteri pulmonalis sinistra, vena pulmonalis superior sinistra, auricula sinistra, vena pulmonalis inferior sinistra, vena pulmonalis atrii sinistra, atrium sinistrum, refleksi pericardium, sinus coronarius, ventriculus sinistra, apex dentis, truncus brachiocephalicus, vena cava superior, arcus aorta, arteri pulmonalis dextra, vena pulmonalis superior dextra, vena pulmonalis inferior dextra, sulcus terminalis, atrium dextrum, vena cava inferior, sulcus coronarius, dan arteri coronar dextra, lalu sulcus interventricularis posterior dan ramus interventricularis posterior dari arteri coronaria dextra. Lalu ada ventriculus dexter. Selanjutnya adalah skeleton cordis. Skeleton cordis ini berperan sebagai isolator agar potensial aksi yang terjadi pada atrium dan ventrikel terjadi secara terpisah sehingga kontraksi ventrikel dan atrium dapat terjadi secara berurutan. Di skeleton cordis ini memiliki fungsi eh, tempat melekatnya miokardium itu sebagai kerangka kor, tempat perlekatan kuspis atau katup jantung, dan isolator impuls. Eh, terdiri atas annulus fibrosum, trigonum fibro maaf, terdiri atas annulus trigonum fibrosum, dan pars membranacea septum interventricularis, interventriale, dan atrioventriculaire. Di annulus fibros, 4 cincin fibrosa yang mengelilingi dua ostium atrioventriculaire, orvisium aorta, dan orvisium truncus pulmonalis. Annulus atrioventricularis dexter berada di sekitar valva tricuspidalis. Annulus atrioventricularis sinister berada di sekitar valva mitralis. Annulus valva aorta berada di sekitar valva aorta. Annulus valva trunci pulmonalis berada di sekitar valva pulmonalis. Selanjutnya trigonum fibrosus itu daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Trigonum fibrosus dextrum di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventriculaire dextra. Trigonum fibrosum sinistrum di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventriculaire sinistra. Sini bisa dilihat di sebelah sini ada valva trunci pulmonalis. Sini ada eh, valva atrioventricularis sinistra. Ini di sini ada valva aorta dan di sini ada valva atrioventricularis dextra. Di valva pulmonalis ini terdapat valvula semilunaris dextra, valvula semilunaris anterior, valvula semilunaris sinistra. Di valva atrioventricularis atau atrioventricularis sinistra atau valva mitralis itu ada cuspis, commissuralis sinistra, cuspis posterior, cuspis anterior, dan cuspis commissuralis dextra. Di valva aorta terdapat valvula semilunaris sinistra, valvula semilunaris dextra, valvula semilunaris posterior.
Untuk yang valva atrioventricularis dextra ada cuspis posterior, cuspis anterior, dan cuspis septalis. Selanjutnya struktur interna. Yang pertama atrium dexter. Eh, Terdiri dari satu ruang utama yang halus, dinamakan sinus sinus venarum cavarum, dan satu ruang kecil yang kasar terbentuk dari eh muskul musculus pectinati. Bagian superior yang disebut eh, auricula dextra. Eh, Bagian halus dan kasar dipisahkan oleh crista terminalis dan sulcus terminalis. Fossa ovalis dan limbus ovalis itu obliterasi foramen oval yang berada di septum interatrial. Ostium atrium ventricle dextra itu menghubungkan dengan ventriculus dexter. Ostium sinus coronalis itu valvula de Bessy. Untuk ostium vena cava inferior valvula Eustachii. Lanjut ke struktur interna yang ventriculus dextra. Terdiri atas satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carnae. Tiga jenis trabecula carnae yaitu musculus papillaris, chorda tendinae, trabecula septomarginalis, terdapat bundle of His, regi biasa yang menonjol di bagian dalam. Selanjutnya ostium truncus pulmonalis yaitu menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Musculi papillaris dan chorda tendinae berperan dalam penutupan katup. Muskuli papillaris akan berkontraksi sebelum ventrikel berkontraksi sehingga chorda tendinae menegang dan menarik kedua kuspis secara bersamaan sehingga kuspis tertutup. Eh, Selanjutnya di atrium sinister terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Untuk ostium atrium ventricle sinistrum itu menghubungkan dengan ventriculus sinistrum, fossa ovalis dan valvular foramis ovale. Atrium sinistra ini dimuarai oleh dua vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Selanjutnya di ventriculus sinistra itu pembentuk apex cordis. Myokard myokardium lebih tebal dibanding yang lain. Eh, Terdapat vestibulum aorta. Ostium aorta itu untuk menghubungkan dengan aorta musculi papillaris di chorda tendinae. Bagian ventriculus sinister yang mendekati aorta itu disebut dengan vestibulum aorta. Myokardium ventricle kiri lebih tebal dibanding kanan karena fungsinya memompa melawan tekanan tinggi, yaitu ke seluruh tubuh. Selanjutnya katup jantung. Katup jantung itu ada empat.
dua katup atrioventricularis, katup di antara atrium dan ventrikel. Itu ada valva tricuspidalis dan valva mitralis. Dua katup semilunaris, itu katup antara ventrikel dan arteri besar. Ada valva pulmonalis dan valva aorticus. Selanjutnya adalah diafragma dan mediastinum. Eh, yang pertama ada diafragma. Pembatas kavitas torakis dan kavitas abdominis ada dua bagian, pars muscularis dan centrum tendineum. Muscularis ini yang pertama ada pars sternalis, trigonum sternocostale lari, dilewati oleh arteri atau vena epigastrika superior, vasa limfatika. Itu tempat lemah terjadinya hernia diafragmatika. Sebenarnya pars costalis itu bentukan kubah pada diafragma. Selanjutnya ada pars lumbalis. Di pars lumbalis ini eh, ada arcus lumbosacralis medialis. Itu penebalan fascia musculus psoas mayor. Ada arcus lumbosacralis lateralis. Itu penebalan fascia musculus quadratus lumborum. Bagian pars lumbalis diafragmatika yang melekat pada vertebra lumbalis membentuk dua crura muskuler, yaitu eh, crus dextrum dan sinistrum. Batas kedua crura akan menyatu dan membentuk ligamen arcuatum medianum. Di ventral aorta itu ada hiatus aorticus. Pars diafragmatika yang melekat pada kosta 11 dan 12 itu sering terpisah dari pars lumbalis diafragmatika oleh celah sempit. Itu disebut trigonum lumbocostale bosdaleki yang juga merupakan locus minoris resistensi. Selanjutnya sentrum tendineum. Ada hiatus aorticus setinggi vertebra vertebra thoracalis 12 yang dilalui aorta, ductus thoracicus, vena azygos dan hemiazygos. Hiatus esophagus setinggi eh, vertebra thoracalis 10 dilalui oleh esophagus, eh, ramus esophageal dan arteri gastrika sinistra. Dan foramen vena cava morgani setinggi vertebra thoracalis 8 dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter dan vasa limfatika. Selanjutnya ada trigonum sternocostalis atau leri dilalui oleh arteri dan vena epigastrika superior dan vasa limfatika. Neurovaskularisasi dari diafragma. Vaskularisasinya ada arteri frenica inferior, arteri frenica superior, arteri pericardiofrenica, arteri musculofrenica, drainase vena itu paralel dengan arterinya. Inervasinya ada nervus phrenicus atau nervus spinalis C3 sampai C5. Selanjutnya mediastinum. Mediastinum ini ruang dalam kavitas torakis di antara kedua kavitas pleuralis. Sebuah bidang transversus membentang dari angulus sternalis atau pertemuan antara manubrium dan corpus sterni sampai ke discus intervertebralis antara vertebra thoracalis 4 dan 5 membagi mediastinum menjadi mediastinum superius, mediastinum inferius, eh, anterius, medius, dan posterius. Itu yang inferius. Di mediastinum superius membentang dari apertura superior thorax sampai ke transverse thoracic plane.
Berisi timus, trakea, esofagus, arcus aorta dengan tiga cabang besarnya, vena brachiocefalica dextra dan sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrent, lalu ada ductus thoracicus dan nervi kecil lainnya. Ada pembuluh-pembuluh darah dan pembuluh limfa. Mediastinum inferior anterior terletak di anterior perikardium, di posterior sternum dan musculi transversus thoracis. Isinya ada sisa timus, nodi limfatiki, lemak, jaringan ikat longgar. Di mediastinum inferior media letaknya di antara kavitas pleura, dextra et sinistra. Isinya ada cor, perikardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, ada arteria dan venae pulmonalis, vena cava, dan bronki primari. I. Di mediastinum inferior posterior, letaknya di posterior perikardium di antara pleura mediastinalis. Isinya ada esophagus, aorta thoracica, vena azygos dan hemiazygos, ductus thoracicus, nervus vagus, truncus symphaticus, dan nervus planicus. Baik, sekian diskusi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.